Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan firman Allah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Haleluya. Karena dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Dan juga orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yohanes Roma 9 ayat Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita di sore hari ini atau malam ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Mari doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita untuk kita tetap menjadi berkat Tuhan dimanapun kita. Mari. Terima kasih Tuhan, bahwa kami percaya hidup kami dalam Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Filipi 4 ayat 1, 3, dan 5. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kunjukkan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat yang ketiga, bahkan kuminta kepadamu juga Sonsikus temanku yang setia, tolonglah mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja lainnya yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji nama Tuhan. Dan saya memberikan tema bagi kita adalah hidup dalam Tuhan. Nah, ketika orang hidup dalam Tuhan, yang saya tahu orang yang hidup dalam Tuhan, yang pertama itu dia berdiri teguh di dalam Tuhan. Jadi orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan karena dia ada hidup di dalam Tuhan. Kalau dia tidak hidup dalam Tuhan, maka dia tidak bisa berdiri teguh. Di luar aku kita tidak dapat membuat apa-apa. Bukan aku ini loh ya, aku Tuhan maksudnya. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun. Dan bayangkan kalau Tuhan katakan diambil saja sedikit kesehatan kita, sangat terganggu, ya, sangat terganggu. Saya sudah berapa tahun nggak pernah sakit, tapi musim cuaca ini, ya karena musim juga puasa panjang mungkin itu membuat saya agak sedikit ya lebih lemah karena sudah 2 bulan menjalani doa dan puasa, makan di malam hari, dan itu karena juga saya berolahraga di malam hari, jadi saya merasakan ada sesuatu yang kurang dari fisik saya, tapi iman saya tetap diperbaharui Tuhan. Karena apa? Saya tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan. Orang menjadi kuat dan teguh dalam Tuhan itu karena kita bersama dengan Tuhan. Kita membangun bersama dengan kita. Makanya saya sering katakan pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan. Sebelum orang bangun, kita sudah bangun. Ada seorang hamba Tuhan, kita tidak perlu seperti itu. Ya terserahlah ya.
Karena kita anak raja, kita tidak perlu bangun seperti orang-orang yang bermental juga. Saya tidak setuju. Ya, saya tetap setuju bahwa Tuhan memberikan contoh bagi kita bahwa Tuhan saja bangun pagi-pagi, apalagi kita siapa kita. Jadi jangan diringankan. Bukan berarti saya melarang kita berdoa pagi, berdoa siang, berdoa malam, tidak. Tapi kalau Yesus saja melakukan doa malam, doa pagi-pagi, kenapa siapa kita? Itu yang mau saya katakan. Nah, saya mau katakan, ketika kita melakukannya sangat pagi-pagi, kita mendapat energi daripada itu. Saya tidak sampai dilumpuhkan, sampai tidak bisa beraktivitas, saya tetap mencuci, saya tetap, yang saya belum bisa lakukan itu adalah ya menyetrika untuk hari-hari ini. Tetapi apapun itu saya mau katakan, saya masih tetap dalam aktivitas saya, masih tetap apa yang bisa saya kerjakan. Tapi saya mau katakan kita buat itu karena Tuhan, karena kita berada dalam Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah di ayat yang ketiga, supaya kita bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Bertolong-tolongan dalam Tuhan. Tidak saling memanfaatkan. Tapi memang real tolong-menolong. Satu dengan yang lain. Doa mendoakan. Satu dengan yang lain. Dan ketika ada anak-anak kita yang perlu ditolong, kita harus menolong. Saya mengatakan kepada anak saya, anak sekolah di sini, supaya saya membuat tabungannya atau namanya, supaya kami bisa mentransfer. Tapi anak ini anak yang walau dia baru percaya, tetapi begitu luar biasa, dengan bahasa yang begitu luar biasa dikatakan, "Om, saya percaya Tuhan itu. Berikan saja kepada orang yang masih membutuhkan." Wah, itu saya, padahal dia baru percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi begitu responnya, begitu luar biasa. Padahal keinginan saya, karena saya tahu bagaimana keadaan hidup orang tuanya. Tetapi saya berharap dia bisa nantinya menjadi berkat bagi orang tuanya. Supaya apa? Bahwa betul-betul dalam Tuhan itu ada kasih, ada tolong-menolong. Makanya saya bilang, kalau pagi-pagi ada apa? Pagi-pagi Om saya bangun pagi-pagi membantu mama saya. Jam 4 dia sudah bangun. Tapi saya bilang kepada dia, sebelum kamu bangun membantu mamamu, baca 1-2 ayat. Berdoalah sebelum membantu orang tua. Ya. Jadi dia sudah bangun pagi-pagi. Jam 4 itu dia sudah bangun membantu orang tua. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia sangat-sangat hebat. Yang saya katakan hebatnya karena apa? Dia setia beribadah, setia untuk terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan puji nama Tuhan. Dan kita berharap anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tolong-menolong satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mementingkan diri kita. Kita harus bisa menolong satu dengan yang lain. Jadi ketika mau kita menolong satu dengan yang lain, ya mungkin kelompok-kelompok kita, ya kami memang tidak bisa aktif begitu luar biasa karena keadaan tidak terlalu. Tapi kami masih tetap menolong orang lain, membuka air 24 jam, tempat tinggal di mana mereka bisa menikmati tanpa bayar, tanpa buah-buahan apa saja yang ada di tanah itu. Mereka bisa jual, mereka bisa menikmati. Kalau mereka kirim kemari syukur. Tapi kalaupun tidak, saya tidak pernah mempermasalahkan. Yang mau saya katakan di sini adalah kita harus tolong menolong satu dengan yang lain. Kita sudah cukup Tuhan limpahkan kebaikan, kemurahan dengan mendidik kesederhanaan Yesus. Bukan berarti Yesus kekurangan, tidak. Kalau Yesus kan punya keistimewaan, dia kurang bisa dia ambil dari kita. Ya, tapi saya mau katakan Tuhan yang sama juga akan bisa melakukan mujizat demi mujizat bagi orang-orang yang betul mengandalkan Tuhan. Ketika saya berdoa di hari Senin, waktu teman-teman saya sudah pulang, saya datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, betapa saya tidak ada ya. Saya hanya mendapatkan kepastian bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang terlalu sulit. Tidak ada hal yang terlalu
sukar bagi dia. Tapi apakah kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kita, pelayanan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Ketika kita mengharapkan sebuah kebangunan rohani, apakah kita harapkan Roh Kudus berkarya untuk memberikan hujan pertobatan, hujan keselamatan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, berkarya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita saling tolong menolong di dalam doa-doa kita bersama. Dan saya setiap pagi itu seringkali menyebutkan nama teman-teman saya, mulai dari Swete yang khususnya Pulau Lombok ya, dari Swete, dari Cakra, dari Labu Api, dari Mataram, dari Kerung, dari Ampenan, dari Mataram, dari mana ini, Senggigi. Saya selalu menyebutkan nama sahabat-sahabat saya, karena saya tidak pernah kekurangan pertolongan dari Tuhan. Dan itu sebabnya kita juga harus bertolong-tolongan, saling mendoakan, menguatkan dalam doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan berbaik hati dalam Tuhan. Coba saya bacakan satu ayat ini dalam bahasa Yunani, dikatakan begini. To epiikes imon gnostito pasin antropis, supaya kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi situ ada kebaikan, ada keramahanmu, kelemah lembutanmu, kemurahan hatimu. Wah, itu luar biasa. Supaya diketahui semua orang. Tidak perlu kamu sembunyikan lagi. Ya, sudah saatnya kita membuka diri. Kebaikan, tapi dengan tujuan yang murni di hadapan Tuhan. Tujuan betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi baik itu keramah tamahanmu, kemurahan hatimu, kebaikanmu, dan juga kelemah lembutan. Itu dari kata epiikes, ya. Jadi epiikes, itu dibaca ikes. Epsilon ketemu iota itu dibaca. Jadi kita sebagai orang percaya, percayalah ya bahwa Tuhan menolong kita. Apalagi kita temanya tadi saya katakan kita hidup dalam Tuhan. Kalau hidup dalam Tuhan, segala perbuatan kita, segala pikiran kita, segala tindakan kita harus selalu selaras dengan hati Tuhan. Selaras dengan hal yang diinginkan oleh Tuhan. Selaras dengan apa yang dimaui oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mudah untuk tidak. Ada perjuangan, ya. Tetapi Tuhan akan memampukan kita untuk memberikan kemuliaan yang terbesar kalau kita hidup dalam Tuhan. Memang tidak mudah hidup dalam Tuhan untuk memberikan kehormatan terbesar. Tapi saya bangga mempercayakan hidup kepada Dia, hidup dalam Tuhan. Dan saya merasakan kekuatannya, kuasanya, pengurapannya, dan hikmatnya. Dan saya bersyukur Allah tidak pernah abai untuk menggenapi firman-Nya. Dan saya yakin dan percaya Dia juga akan melakukan yang sama kepada setiap kita yang percaya. Pertanyaan saya, apakah kita betul-betul tinggal di dalam Tuhan seperti ranting yang tidak pernah bisa terpotong dari dahan itu? Kalau kita seperti pohon anggur yang melekat di dalam batang itu, percayalah, suplai dari Tuhan akan terus datang kepada kita dalam apapun yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus berharap dan tinggal di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kemurahan, segala kebaikan-Mu bagi mereka-mereka yang sedang sakit. Tuhan Bapa di surga, kalau Engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, percayalah Dia tetap mampu menyembuhkan Engkau apapun sakit penyakitmu. Saya sudah berapa kali mengatakan, berkali-kali saya menghadapi orang-orang yang divonis mati, tetapi Tuhan masih menolong mereka untuk
mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau engkau orang yang membutuhkan pertolongan, sakit apapun engkau, kalau engkau percaya pada Tuhan, Tuhanlah yang akan datang kepadamu hari ini, saat ini juga, dalam nama Yesus. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami satukan hati kami Bapa di surga, dan kau hadir kepada mereka untuk menumpangkan tangan atas mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini berdoa, kau boleh hadir kepada mereka, menjamu mereka, menolong mereka. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan dalam nama Yesus, katakan kepada mereka satu kata saja, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, engkau mau mengatakan kepada mereka sembuh, maka sembuhlah mereka oleh kuasa-Mu, oleh biru. Terima kasih, dan kami juga berdoa Bapa di surga, Tuhan tolong bagi mereka-mereka yang mengalami permasalahan dalam hidup mereka, apapun itu, atau kesulitan penderitaan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah solusi, jawaban dalam setiap persoalan kami. Dan kami percaya kepada malah kepada aku, hai kamu yang tulus dan berbangga, aku akan memberikan kelegaan bagimu, dan biarlah engkau memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang mengangkat tangan kepadamu dan mengarahkan tangannya kepadamu. Arahkan tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, segala pertolongan engkau berikan kepada setiap kami yang mengangkat tangan, dan memberikan pertolongan, jawaban dalam setiap apa yang kami butuhkan, dan karena engkau adalah penyuplai semua yang kami butuhkan. Terima kasih, dan engkau adalah Allah yang telah terbukti menolong para hamba-hamba, para nabi-Mu dalam segala kesulitan apapun. Selalu ada jalan keluar, pembelaan Tuhan. Dimuliakan engkau, ditinggikan engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya di malam hari ini kalau kita mau beristirahat, ya, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah, dan juga sekaligus saya mengatakan, biarlah kita terus merenungkan firman Allah. Dan jangan lupa memperkatakan satu dua ayat sebelum kita tidur. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Itulah sebabnya mengapa saya menyampaikan dua kali satu hari dalam penyampaian pagi dan sore. Karena saya tahu betapa berkuasanya firman itu. Saya tetap meyakini firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang dia perintahkan, dan akan berhasil sebagaimana yang disuruhkan. Percayalah, iman timbul dari pendengaran, bukan yang lain. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.